Zaki Ramadan bersama teman saya. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Nah, kami di sini ada mengundang bintang tamu atau juga bisa bilang narasumber, yaitu saya Muhammad Indra Alrido. Oke, Indra, apa kabar Indra hari ini? Baik ya, tapi bisa lebih baik sebenarnya. Oke, langsung saja ya. Jadi kali ini kami akan membahas tentang ideologi. Apa sih ideologi, Rizky? Tahu saya ideologi itu kayak misalnya ada suatu negara ikutin suatu ideologi itu kayak jadi gerakan atau pedoman negara tersebut biar apa ya? Biar bisa menjalani apa mereka gitu ya. Mereka gitu. Oke. Jadi menurut Rizky itu kalau misalnya ideologi itu pedoman hidup masyarakat dalam sebuah negara. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan tentang apa sih itu ideologi. Apa sih ideologi? Ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita, dan juga logos yang berarti ilmu. Terus secara harfiah, ideologi itu berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ada juga nih tentang para ahli mengenai ideologi. Yang pertama itu menurut David McClellan. Jadi ideologi itu adalah sebuah konsep yang sulit sekali diraba dan paling terselubung dari keseluruhan ilmu-ilmu sosial. Terus ada juga menurut Machiavelli. Nah, menurut Machiavelli, ideologi itu adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Jadi itu adalah beberapa pandangan mengenai ideologi oleh para ahli. Jadi di sini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Indra. Oke, Indra. Pertanyaan kami yang pertama nih. Bagaimana sih ideologi eksternal itu dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat? Baik. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang hal itu, kita harus cari tahu dulu bagaimana masyarakat itu mengetahui ideologi eksternal itu awalnya ya. Iya. Nah, yang paling jelas media sosial ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengenalkan ideologi eksternal terhadap masyarakat awam. Nah, siapa yang biasanya mempelajari ideologi eksternal ini? Nah, kalau menurut saya ya golongan anak muda ya, yang bersifat kanvas kosong. Iya, karena mereka belum punya ideologi gitu ya, masih kosong. Mereka belum mempunyai pemikiran akar. Iya. Belum mempunyai konsep. Nah, mengapa saya bilang kanvas kosong ya? Karena mereka walaupun mereka sudah banyak belajar, sudah banyak mengerti tentang hal, tapi mereka belum punya pengalaman dan belum punya makna dan konsep sendiri ya, belum punya fondasi yang, kalau dalam pembangunan kan fondasi yang solid. Ya. Nah, berbeda ya dengan orang yang udah mateng atau yang tua. Ya, yang golongan sudah tua ya, sudah memiliki pengertian sendiri dan mereka bersifat konservatif ya. Ya. Mengapa konservatif? Karena mereka sudah tahu bahwa tradisi dan ideologi mereka itu sudah bekerja dengan baik ya, sudah terbukti dalam kehidupan mereka. Jadi mereka merasa nggak perlu lagi berubah pemikiran akar. Ya. Dan mereka juga berusaha untuk mengajari ideologi mereka ke ideologi anak muda yang tadinya yang saya bilang sebagai kanvas kosong ya. Nah, akan tetapi karena sifat golongan penduduk tua ini yang konservatif dan biasanya mereka tuh mengajari ideologi mereka tuh menyesak dan memaksa gitu ya. Yeah. Kita udah punya pengalaman sendiri tentang itu ya. jadi golongan anak muda ini biasanya kayak nggak terima gitu kan. Apalagi mereka yang anak muda ini yang cenderung bersifat secara emosional, sesuai dengan perasaan mereka. Mereka kan kebanyakan nggak suka disuruh-suruh, nggak suka diperintah, suka membantah aja kan. Nah, dan begitu mereka melihat ideologi eksternal yang berada di media sosial itu kan bersifat tidak memaksa, dan lebih penting lagi cenderung to the point, langsung jelas, padat ya, daripada ajaran orang tua yang manjang-manjang nggak jelas gitu kan. Nah, jadi mereka cenderung lebih memilih ideologi yang mereka pelajari di media sosial. Nah, untuk dampaknya bisa bervariasi ya. Kita ambil ideologi yang sering kali diambil oleh anak muda seperti misalnya liberalisme ya. Nah,
liberalisme ini gak akan terlepas dari yang namanya John Locke. Nah, John Locke ini percaya bahwa manusia memiliki sifat baik ya. Dan untuk mencapai potensi kita yang paling tertinggi, kita harus dibebaskan dalam bagaimana kita bersikap dan bersifat. Dan kita sebagai masyarakat harus melindungi hak asasi manusia, hak asasi kita ya maksudnya. Nah, dan kan saya sudah jelaskan bahwa anak muda itu kan sering tersesat oleh ajaran orang tua kan. Nah, waktu mereka mendengar liberalisme yang bebas, yang bersifat bebas, ya udah auto ambil aja langsung paham gitu kan, kasih paham. Tapi Mas Indra, saya mau nanya, misalnya ada kayak gimana sih reaksinya orang tuanya udah ngeliat apa itu anaknya itu udah beda ideologi dari orang tuanya gitu. Nah, kebanyakan pasti nggak setuju gitu. Ya, pastinya sih. Iya, kayak orang tua saya. Nggak setuju ya, karena yang pertama dalam sudut pandang mereka, semua yang telah diajari oleh orang tua mereka sendiri sudah terbukti bekerja, terbukti bisa bersifat positif dalam hidup mereka. Jadi mereka pikir itu juga terbaik untuk anak mereka. Nah, karena itulah waktu anak mereka memiliki pandangan yang lain, ya pasti tersinggung. Karena menurut dia itu ideologi dia itu udah benar gitu. Anak ideologi saya kalau gitu. misalnya mengikuti ideologi saya, kemungkinan besar akan ikut seperti saya juga benar gitu. Bayangkan saja ya, dalam sudut pandang orang tua, kamu sudah 30 tahun, 40 tahun sudah mengikuti ajaran orang tuamu, sudah terus disempurnakan ajarannya oleh diri sendiri, sudah optimal, sudah perfect banget menurut kamu ya. Dan kamu pikir itu juga yang terbaik untuk anakmu, tiba-tiba anakmu menolak saja, tersinggung nggak? Pastinya ya. Nah, makanya cenderung ya orang tua nggak suka kalau anaknya mempunyai pikiran yang baru, ya. Baik, makasih Indra. Terus langsung aja kita ke pertanyaan kedua itu. Jadi apa sih dampak maksudnya ideologi eksternal itu dalam stabilitas politik di suatu negara? Wow, udah baca ngomong-ngomong politik ya, sudah mulai memanas. Panas banget ini. Baik, kita juga ambil dari liberalisme, tapi kali ini dari sifat-sifat materialisnya. Nah, liberalisme yang saya akan bahas selang ini yaitu adalah tentang kapitalisme. Kamu sudah tahu kan bahwa politis Indonesia ini memiliki nama yang buruk kan? Ya. Apalagi mereka yang mempunyai latar belakang sebagai pengusaha. Ya. Dari perusahaan besar gitu ya. Ya, karena unsur latar belakang mereka kan kapitalis. Ya. Mereka mempromosikan dan membuat legislasi yang menguntungkan pasar bebas, dan terutama pasar mereka sendiri. Maksudnya kayak menguntungkan perusahaan mereka, menguntungkan pokoknya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka secara moneter. Nah, ya karena ya itu sendiri sudah dampak itu sendiri sudah menggoyahkan stabilitas politik ya, karena bukannya ingin memajukan negara, mereka kalau kita agak positif aja ya, bukannya mereka tidak ingin memajukan negara, tapi mereka ingin memajukan negara dalam aspek ekonominya. Kita bilang kayak seperti itu aja ya, tapi kan nggak semua orang setuju ya. Iya, pastinya nggak semua orang setuju sih. Mereka yang kebanyakan orang lain ingin, daripada masalah-masalah perekonomian dan masalah pasar itu, mereka inginnya pembangunan yang jelas, yang bermanfaat ya. Nah, perbedaan pendapat ini, apalagi dari tadi yang sudah latar belakang kapitalis, sudah ada perbedaan pendapat lagi. Ya, gimana memang jadi nggak stabil stabilitas politik kita ya. Apalagi ditambah lagi dengan perspektif masyarakat yang kurang teredukasi. Ya. Enggak jangan gitu. Iya. Kurang objektif dan biasanya didasari oleh perasaan ya, dan emosional juga. Ya, bisa kita lihat bahwa memang dari sudut pandang mereka, politik Indonesia itu agak goyang. Oke. Baik,
mau lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan nggak sih? Apa ya? Kalau menurut Mas Indra kan kapitalis kan udah masuk kayak ke Indonesia gini kan. Nah, menurut Mas Indra kapitalis itu bakal ngerusak hubungan masyarakat sama pemerintah, udah itu sama ngerusak ideologi Pancasila nggak? Misalnya contoh ada di Indonesia. Bagaimana ya? Kalau saya bilang Pancasila itu ya gabungan dua perspektif. Yang pertama perspektif liberalisme dari John Locke sama perspektif realisme yang dari Machiavelli ya, dari bukunya Leviathan. Pancasila itu sudah menjadi bentuk ideologi yang menurut kita ya, yang paling sempurna untuk negara kita, karena dia mencampurkan kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia yang diberikan oleh liberalisme dan kesetaraan kesempatan gender terus Ki. kesetaraan kesempatan dan juga bukan kesetaraan, seperti kalau pengaturan yang jelas dan juga yang efektif dari sisi realisme ya. Kan karena dalam realisme itu kan paling harus ada sisi yang ditakuti untuk aturan agar aturan bisa berjalan. Dan Pancasila ini menggabungkan unsur-unsur dari dua belah ideologi itu, dan ya jadi Pancasila misalnya dari sisi liberalisme ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah liberalisme banget ya. Karena semua kondisi sosial itu harus mensupport ya, agar kita bisa berkembang dengan sisi apapun ya, dalam akademik bisa, ekonomi bisa. Nah, dan kalau misalnya kita ambil dari sisi realismenya, misalnya seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, sebenarnya sila kedua ini campuran juga antara dua sisi ideologi ini, tapi di sini juga ada sisi realismenya, karena sila kedua ini mengutamakan kesetaraan semuanya. Nah, baik. Oke. Lanjut ya, kita ke pertanyaan ketiga. Jadi bagaimana sih pemerintah itu dapat mengawasi pengaruh negatif dari ideologi eksternal yang bertentangan dengan ideologi negara? Baik. Gimana ya Bela ya? Menurut saya pemerintah itu nggak harus memiliki peran yang sedikit saja dalam mengatasi istilahnya invasi ideologi dari luar ya. Karena untuk masalah ideologi itu solusinya harus muncul dari kita sendiri. Nah, seperti misalnya dalam liberalisme kan, walaupun unsur-unsur kapitalis dan unsur-unsur liberalisme itu harus ada dalam negara kita, tapi yang jangan berlebihan kan. Nah, salah satu cara yang saya pikir yang sangat efektif dalam melawan balik dampak negatif dari ideologi eksternal itu ya, misalnya kita harus menguatkan ajaran tentang Pancasila. Mengapa? Pancasila itu sudah termasuk pedoman yang sangat mumpuni bagi kita rakyat Indonesia ya. Pejuang-pejuang kita dulu sudah berjuang demi untuk menegakkan Pancasila ini ya. Sebelum kita merdeka dan setelah kita merdeka, terus mereka berjuang. Nah, dan menurut saya Pancasila ini pun berguna juga sebagai jangkar kita dalam mengarungi lautan informasi yang sangat luas ya dalam dunia ini ya, yang isinya bisa apa aja, informasi bisa apa aja, dan juga kita bisa mencari informasi apa aja ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan keempat ya. Terus sejauh mana sih ideologi eksternal itu dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu? Liberalisme lagi ya. Karena kita sebagai warga Indonesia telah memahami Pancasila itu juga menghargai besar tentang
tentang hak asasi manusia. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Jadi itu sejauh mana sih ideologi eksternal itu dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia dan juga kebebasan individu? Ya, hak asasi manusia dan kebebasan individu ya. Berarti selalu berhubungan dengan liberalisme. Kita sebagai rakyat Indonesia, sudah saya jelaskan tadi bahwa kita juga menghargai hak asasi manusia dan ke suatu titik juga kita juga menghargai kebebasan individu. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa dalam yang tadi saya sudah bilang mengarungi kehidupan ini bukan cuma lautan globalisasi dan lautan informasi, tapi dan juga kehidupan ini kita harus mempunyai jangkar ya, agar kita nggak kehilangan, nggak sesat. Nah, dalam kasus ini jangkar kita ya Pancasila, karena kita harus mengingat teguh bahwa intinya kita harus memiliki pedoman, ya. Oke, terima kasih. Gimana Ki? Ya, tentang liberalisme ya. Kalau menurut saya mau nanya Mas. Kalau liberalis ini kayak apa ya? Misalnya terlalu bebas nih ya. Misalnya orang semua ini satu negara Indonesia ini apa ya? Bebas semua, nggak ada namanya kayak Mas tadi Leviathan tadi kan. Nah, misalnya nggak ada Leviathan itu, apakah negara Indonesia ini akan jadi lebih baik atau malah kecil gitu ya? Gimana ya? Seharusnya negara Indonesia ini memiliki Leviathan. Ya. Kalau misalnya tapi ya kita tengok sejarah ya. Presiden kedua Soeharto. Ya. Dia itu adalah sosok Leviathan ya. Sosok yang aturannya harus dipenuhi. Negara kita hampir seperti mirip negara diktator ya. Ya, seperti kayak Korea Utara gitu. Ya, seperti Korea Utara. Tapi masyarakat nggak senang kan? Iya. Dia dilengsarkan dari posisinya sebagai presiden. Dan sekarang sosok Leviathan tetap ada, tapi posisinya lebih lemah. Nah, maka karena itu dan kita lihat juga bahwa seperti kondisi legislatif kita sekarang ini ya tetap oke lah ya, tetap berjalan dengan baik walaupun agak melenceng sedikit ya. Dan itu karena liberalisme tadi ya, kebebasan individu dan hak asasi manusia, tapi lebih ke kebebasan individunya yang kita bebas dalam melakukan hal-hal yang menurut kita baik untuk mengembangkan potensi kita. Tapi liberalisme itu lupa bahwa semua hal yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Walaupun menurut kita baik dan posisi kita bisa lebih tinggi, tapi kita belum tahu apa dampaknya terhadap orang lain. Nah, sudah. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang kelima. Jadi bagaimana sih ideologi eksternal itu dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat? Ideologi eksternal dalam hubungan antar etnis? Iya, etnis, agama terhadap masyarakat. Kalau satu kelompok etnis semuanya sudah memiliki ideologi yang berbeda, itu agak bahaya ya. Karena berarti itu sudah termasuk kelompok radikal. Tapi tetap saya lanjutkan bahwa pastinya ada penyimpangan ya. Pasti ada penyimpangan dari hal-hal yang biasanya mereka lakukan, dari bagaimana cara mereka biasanya berkomunikasi, dan juga hubungan mereka dengan grup etnis lain pasti akan berbeda. Karena pemikiran akar itu penting ya dalam hidup kita. Karena bukan cuma sebagai pedoman kita, tapi juga untuk bagaimana ya, seperti cara-cara kita juga ya, cara-cara kita untuk berkomunikasi dan cara kita bersosialisasi sebagai makhluk sosial ya. Terus apa sih peran media sosial itu dalam menyebarkan ideologi eksternal dan bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat?
Ya media sosial ya, perannya sangat besar, sangat besar. Pastinya. Ya karena media sosial ini menghubungkan apapun dengan apapun dengan jarak apapun. Kita bisa mengetahui apa saja, kita bisa mempelajari apa saja, mencari informasi apa saja. Dulunya aja kita mau nonton berita dalam negeri kita aja susah. Sekarang kalau kita mau mengetahui berita negara Swiss yang jauh berkilometer, beribu-ribu kilometer sana, tinggal buka internet sudah. Iya. Cek Google. Bukanya di Facebook ki masih ibu-ibu banget terus. Ya jadi dan dari pertanyaan pertama tadi yang saya bilang anak muda yang paling yang anak muda yang efek ideologi eksternal itu paling kuat. Salah satu faktornya ya karena anak muda sebagai kanvas kosong bisa mempelajari teknologi komunikasi baru yang secara dalam, secara lebih mengerti. Karena pada orang tua, orang yang sudah memiliki landasan hidup yang sudah solid, teknologi baru itu ya teknologi baru itu bersifat invasif bagi mereka. Sebuah karakteristik baru yang merubah cara mereka berpikir, cara mereka bersikap, cara mereka berkomunikasi ya. Iya. Jadi ya wajar saja kalau orang tua itu nggak senang tentang ideologi tentang pemikiran baru anaknya, pandangan anaknya berbeda. Ya karena mereka sendiri mungkin nggak tahu pandangan anak baru itu apa. Iya. Karena mereka nggak ngerti cara mengakses informasi yang lebih dalam teknologi komunikasi ini kan. Ya, nah apalagi mereka yang nggak punya akun media sosial lagi kan, dan paling mentok baca berita dari koran atau nonton berita dari TV aja. Ya, ada juga sih biasanya nonton Facebook kayak Rizky. Enggak, tadi malah baru dibilang dia kan. Ya tapi kan biasanya emang orang tua kan. Kalau Facebook masih mending ya, kalau Ya. TikTok waduh. Oke, lanjut aja deh. Sering banyak hoax. Hoax. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir ya. Mau nanya. Mau nanya. Kan Kenapa Ki? Kan biasanya media sosial itu kan biasanya suka ada berisi tentang kayak ideologi radikal ya. Nah, gimana sih cara kita nge-counternya biasanya atau biar nggak mudah terpengaruh sama ideologi radikal dari media sosial itu, biar nggak. Kalau kita mau ya tadi saya sudah bilang ya, kalau kita mau mengarungi lautan informasi yang sangat luas ini, kita harus memiliki kapal yang bagus dengan jangkar yang bagus. Kapal kita apa? Negara kita. Jangkar kita Pancasila. Nah, Pancasila ya pokoknya ideologi Pancasila itu harus dibawa kemana-mana kita pergi. Mau ke media sosial, mau pergi jalan berapa palingan 5 meter aja ke Mang Bakso, atau ke negara Swiss, negara Jerman, Pancasila itu harus kita bawa selalu. Nah ya. Gitu ya Ki. Jadi harus bawa Pancasila. Mana Pancasila? Ya aman. Dia di rumah aja nasi terus anjir. Iya. Yaudah deh, lanjut aja kita ke pertanyaan terakhir ya. Jadi bagaimana sih globalisasi itu dapat mempercepat penyebaran ideologi eksternal? Terus apa saja sih implikasinya itu bagi identitas nasional? Globalisasi ya. Iya. Globalisasi itu bisa diartikan sebagai homogenisasi dunia. Iya. Karena dari belahan bumi satu, aspek kehidupan dari belahan bumi satu muncul di belahan bumi lainnya, dan bolak-balik ya, negara satu dan negara lainnya bertukar informasi, bertukar ideologi, dan lebih nyatanya bertukar barang, Ya. pasar ya. Bisa. Nah, globalisasi itu ya semuanya ide-ide asing, barang-barang asing, lama-kelamaan mereka bersifat menjadi universal bagi kita. Iya. Kita sudah bersifat biasa bagi kita, itu globalisasi. Nah, dan kita bisa juga mengaplikasikan
artinya ke dampaknya ke ideologi yang dulunya komunisme itu dan liberalisme itu ditentang kan, ditentang sangat keras bahkan oleh pemuda sendiri. Iya. Waktu zaman setelah kemerdekaan ya. Iya. Tapi sekarang karena mudahnya informasi Mudahnya informasi menyebar ya, Ya, informasi menyebar. Jadi istilahnya kita nggak bisa benci buta lagi. Oh, komunisme ini jahat ini. Liberalisme orang nggak benar ini, hedonisme aja. Kerjanya tiap hari cuma ngabisin duit. Oh, sebenarnya kalau sekarang nggak bisa gitu. Kita harus mengetahui apa yang kita ucapkan. Iya. Kita harus mempelajari. Jangan sembarang ngomong ya. Karena semua orang sekarang harus kita anggap semua orang mengetahui semuanya. Iya. Karena informasi yang sudah sangat mudah diakses, jadi mereka bisa belajar kapan aja dan di mana saja. Dan dulu mungkin dulu waktu masa Soekarno kamu harus belajar ke Belanda ke sana baru ngerti apa itu komunisme. Sekarang kan tinggal buka internet aja. Iya. Jadi informasi yang lebih mudah diakses ini bisa lebih mudah dimengerti. Nah, lebih mudah dimengerti ini yang kadang-kadang mengiming-imingi generasi muda untuk melihat misalnya seperti liberalisme dan komunisme ini ternyata baik ya. Iya. Atau paling enggak ternyata ada aspek-aspeknya harus kita ambil. Nah, yang aspek-aspek yang harus kita ambil itu sebenarnya bagus ya. Karena misalnya dalam aspek-aspek liberalisme ini kita harus menjaga hak asasi manusia dan kita harus mengfasilitasi satu sama lainnya. Dan dari aspek komunisme ini kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua hal. Kita harus lebih jelas dan lebih konkret dalam pengambilan keputusan kita ya. Nah, tapi sebatas itu aja, jangan lebih. Nah, dan itulah peran besarnya globalisasi dalam penyebaran ideologi ya. Menurut mau tanya nih Mas ya. Menurut Mas Indra ya kan globalisasi kan nggak bisa dihindari nih. Iya. Nah kan nilai lokal itu bisa nggak sih bertahan sama globalisasi ini, sama pengaruh luar gitu, atau bakal ikut arus untuk bawa arus dari globalisasi juga? Nilai lokal. Saya nyata aja, semua hal pasti akan berubah. Tapi nggak ada salahnya mempertahankan nilai-nilai kita sepanjang yang kita bisa. Dan bukan cuman dan saya nggak bilang semua hal akan berubah itu ya hal yang buruk, bukan itu, bukan langsung berubah langsung radikal gitu, enggak. Maksud saya seperti tadi, aspek-aspek baik dari ideologi luar itu harus kita ambil, harus kita pelajari. Nah, kita campurkan dengan ideologi kita sendiri, nilai-nilai kita sendiri. Nah, itulah berubah enggak, tapi berevolusi, ya. Jadi kayaknya itu aja sih Indra yang bakal kami tanyain hari ini. Terima kasih banyak Indra udah mau datang ke sini menemani kami berdua membahas tentang ideologi. Oke, sekian dari kami. Selamat siang, dadah.